Tugas jawaban UAS mata kuliah perencanaan pengajaran PAI. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mengumpulkan tugas ujian akhir semester UAS mata kuliah perencanaan pengajaran PAI semester 4C tahun 2020 hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, nama Astri Astuti dengan NIM 20202100013. Soal nomor 1. Perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam memandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswa-siswinya. Juga dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung di lembaga pendidikan. Jelaskan administrasi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru pendidikan agama Islam. Jawabannya, administrasi yang harus dimiliki oleh seorang guru pendidikan agama Islam diantaranya yang pertama, silabus pembelajaran, yang kedua, kalender pendidikan, ketiga, program tahunan, keempat, program semester, 5, rencana pelaksanaan pembelajaran, 6, rencana pelaksanaan harian, 7, buku pelaksanaan harian, 8, presensi siswa, 9, catatan hambatan belajar siswa, 10, daftar buku pegangan atau referensi guru dan siswa, 11, analisis KKM, 12, kisi-kisi soal, 13, soal penilaian, 14, buku informasi penilaian, 15, analisis butir soal, 16, analisis hasil penilaian, 17, program pelaksanaan perbaikan, 18, program pelaksanaan pengayaan, 19, daftar pengembalian hasil penilaian, 20, buku ulangan bergilir, 21, daftar nilai atau PG5, 22, laporan penilaian akhlak mulia, 23, buku tugas berstruktur, 24, buku tugas mandiri, 25, SK pembagian tugas guru, 26, jurnal kemajuan kelas, 27, jadwal mengajar, 28, daftar kelompok belajar, 29, buku supervisi. Soal nomor 2. Setelah mengikuti perkuliahan perencanaan pengajaran pendidikan agama Islam atau PAI di institusi pendidikan, jelaskan pernyataan di bawah ini menurut argumentasi Anda. Yang pertama atau A, apa saja yang harus dipersiapkan oleh seorang guru agar pembelajaran berjalan dengan baik? Jawabannya, hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru agar pembelajaran berjalan dengan baik adalah yang pertama, kesehatan, kedua, mental yang kuat, ketiga, menyiapkan materi dan bahan ajar, 4, tentukan tujuan pembelajaran, 5, kembali meningkatkan minat siswa, keenam, menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, 7, mempersiapkan media belajar, 8, merancang strategi pembelajaran. Soal nomor 2B. Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang guru? Jawabannya yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi ini merupakan kemampuan atau keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Nah, dalam kompetensi ini terdapat 7 aspek yang wajib dikuasai. Di antaranya yang pertama, karakteristik para peserta didik, kedua, teori belajar serta prinsip pembelajaran yang mendidik, 3, pengembangan kurikulum, 4, pembelajaran yang mendidik, 5, pengembangan potensi para peserta didik, 6, cara berkomunikasi, 7, penilaian dan evaluasi belajar. Kemudian yang kedua, ada kompetensi kepribadian. Kompetensi ini tentang kepribadian yang berkaitan dengan karakter guru dan wajib dimiliki agar menjadi teladan bagi para peserta didik. Yang ketiga, ada kompetensi profesional. Kompetensi ini adalah kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki guru agar tugas-tugas perguruan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Yang keempat, kompetensi sosial. Nah, kompetensi ini merupakan kompetensi kemampuan guru dalam berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
Soal nomor 3. Sebutkan berbagai macam strategi dan model pembelajaran dalam perencanaan pendidikan agama Islam yang Anda ketahui dan Anda pahami, minimal 8 model. Jawabannya, yang pertama ada model ceramah. Model ceramah adalah suatu cara penyampaian informasi atau materi pelajaran melalui penuturan secara lisan. Yang kedua ada tanya jawab. Nah, model tanya jawab adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dalam bentuk pertanyaan dari guru yang harus dijawab oleh peserta didik atau sebaliknya, baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya ada diskusi. Nah, model diskusi adalah suatu cara penyampaian pelajaran di mana guru bersama-sama peserta didik mencari jalan pemecahan atas persoalan yang dihadapi. Kemudian yang keempat ada model simulasi atau bermain peran. Nah, simulasi ini berasal dari kata simulat, yang artinya pura-pura atau berbuat seolah-olah atau perbuatan yang pura-pura saja. Nah, simulasi dapat digunakan untuk melakukan proses-proses tingkah laku secara imitasi. Kelima adalah pemberian tugas dan resitasi. Nah, model pemberian tugas dan resitasi ini adalah suatu cara penyajian pelajaran dengan cara guru memberi tugas tertentu kepada peserta didik dalam waktu yang telah ditentukan dan peserta didik mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya. Kemudian yang keenam, demonstrasi dan eksperimen. Nah, model demonstrasi dan eksperimen adalah suatu cara penyajian pelajaran dengan penjelasan lisan disertai perbuatan atau memperlihatkan sesuatu proses tertentu yang kemudian diikuti atau dicoba oleh peserta didik untuk melakukannya. Ketujuh ada metode atau model kerja kelompok, adalah suatu cara penyajian pelajaran dengan cara peserta didik mengerjakan sesuatu tugas dalam situasi kelompok di bawah bimbingan guru. Kedelapan yakni model problem solving atau pemecahan masalah. Nah, adalah suatu cara penyajian pelajaran dengan cara peserta didik dihadapkan pada suatu masalah yang harus dipecahkan atau diselesaikan, baik individual maupun kelompok. Soal nomor 4. Uraikan pengertian tahapan pembelajaran serta jenis keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki guru pendidikan agama Islam. Jawabannya, tahapan-tahapannya yaitu yang pertama ada tahap perencanaan. Ya, tahapan ini memuat kegiatan perencanaan pembelajaran ke depan yang nantinya akan menjadi pedoman untuk mencapai hasil apa yang diharapkan dalam akhir pembelajaran dan tentunya akan dijadikan pedoman dalam proses pengajaran. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini adalah kegiatan operasional pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga ada tahap evaluasi. Nah, pada hakikatnya evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengukur perubahan perilaku yang telah terjadi. Nah, adapun jenis keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki guru PAI adalah yang pertama keterampilan bertanya, yang kedua keterampilan memberikan penguatan, yang ketiga keterampilan membuka dan menutup, keempat keterampilan mengelola kelas, kelima, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keenam, keterampilan mengadakan variasi. Ketujuh, keterampilan menjelaskan. Kedelapan, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.